Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sepertinya hari ini Pak Andokin ingin melakukan coaching ya Pak ya? Iya Pak. Oke. Iya. Sebelum Pak Andok memasang coaching, ada beberapa coba ingin saya tanyakan dulu Pak ya. Nanti pada saat Pak Andoko melakukan coaching ya, saya akan melakukan pengamatan ya, saya akan menilai Pak Andoko sesuai dengan rubrik penilaian ya. Tapi sebelumnya ada pertanyaan nih Pak Andoko. Kira-kira dalam coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Iya, yang pertama saya berasal dalam mendengarkan aktif Pak. Yang kedua itu mengajukan pertanyaan tersebut Pak. Ya, sesuai dengan alur. Oke baik. Terus dari kompetensi yang tadi Bapak ingin kembangkan, kalau secara spesifik yang mana yang ingin Bapak kembangkan Pak? Ya, yang tadi mengajukan pertanyaan tersebut tadi Pak. Mengajukan pertanyaan. Oke baik. Silakan melakukan coaching, misalnya nanti saya sambil mengamati Pak. Siap. Makasih Pak Iwan. Iya, siap. Assalamualaikum Pak Handoko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak, ini mengganggu waktunya sebentar. Oh enggak Pak. Saya sedikit ada permasalahan di kelas. Iya. Ini ada beberapa anak yang datang sama saya, katanya kebetulan anak wali saya. Iya. Ada beberapa anak, sekitar 5 anak itu menghadap. Itu katanya akhir-akhir ini kok pembelajaran di kelas itu membosankan ya Bu ya. Nah terus 3 hari ini saya berusaha cari penyebabnya. Ternyata memang gurunya itu pada saat mengajar itu hanya banyak menggunakan metode ceramah. Oh iya. Nah padahal di sekolah kita ini kan sumber belajar bisa dijadikan sumber belajar itu kan banyak. Apalagi lingkungan sekolah kita ini kan hijau gitu kan, bisa anak-anak itu dibawa keluar kan. Nah tapi ini anak-anak di dalam kelas di waktu siang jam 1-an pakai metode ceramah. Nah ini keluhannya yang kira-kira yang membuat saya juga aduh kok teman-teman gitu harus belajar lah, maksudnya bagaimana menggunakan metode. Nah itu Pak masalahnya. Oh gitu Bu ya. Ada 5 anak ada Ibu ya? 5 anak sama saya. Itu sudah sepekan yang lalu lah Pak. Iya. Menyampaikan ke guru mata pelajarannya Bu? Menyampaikan saya sebagai wali kelas. Oh iya. Itu. Iya. Mungkin ada tujuannya Ibu mau gimana ke depannya? Saya sih dengan harapan saya dengan pertemuan ini saya bisa mendapatkan solusi atau jalan pencahayaan masalahnya lah supaya anak-anak ini bisa belajar tidak lagi bosan ya. Harapannya guru-gurunya juga mau merubah metode pembelajaran yang digunakan di dalam kelas. Gitu. Harapan saya sih dari pertemuan kita ini gitu kan, pengennya kayak gitu. Kira-kira nanti Ibu ini pembelajarannya di level berapa ya? Kalau ideal, kalau saat ini yang saya dari aduan anak-anak dari curhatan anak-anak itu sih, kalau saya lihat sih masih di level 4 lah Pak, masih di bawah. Kira-kira Ibu mau meningkatkan ke level berapa? Harapannya kalau bisa ya 9 atau 10 lah Pak. Idealnya ya Pak ya, tapi ya kok nggak usah lah sampai 10. 7 sama 8 lah Pak, sekitaran situ. Itu sudah sangat-sangat bagus untuk anak kita di SMK kan. Nah, kita tahu kondisi mereka seperti apa. Ya level 7-8. Kira-kira rencananya bagaimana nanti? Kalau saya sih Pak, karena ada beberapa guru kita yang ahli IT gitu kan. Nah, saya tuh pengennya mau mengajak guru yang ahli IT itu untuk berkolaborasi bagaimana nih kalau misalnya di sekolah kita tuh sekali-sekali lah kan adakan workshop tentang penggunaan LCD, kemudian media-media belajar. Saya kira guru kita tuh banyak loh Pak yang pintar, cuma kadang kita nggak memberdayakan mereka gitu kan. Maunya saya ini maunya saya mungkin itu bisa saya coba gitu. Siapa tahu menurut sharing lah Bu ya. Tadi ada kegiatan workshop dulu ya? Ya workshop gitu. Workshop aja sih ya, kecil-kecil untuk kalangan di SMK aja dulu, sekolah dulu. Kira-kira nanti melibatkan seperti itu? Tentunya ya kurikulum lah Pak kan, menanyakan ke kurikulum dulu, kemudian terus waka-wakanya lah Pak, waka-waka kepala sekolah, kita mungkin ada rapat kecil, membutuhkan
kita rancang nih seperti apa workshopnya. Iya. Oh, dengan, gitu. dengan ini kan yang mudah-mudahan apa harapan kita untuk naik ke level 8 tadi bisa. Iya, berarti mengembangkan kompetensi guru yang lain Bu ya. Betul. Kira-kira kapan Bu pelaksanaannya Bu? Saya maunya kalau ini kan sebentar, bulan depan itu kan kita ada tanggal merah tuh Pak, kita Iya. bisa pakai di tanggal merah. Di hari bulan depan boleh nih Pak, di hari Kamis sama Jumat lah, Oh. 2 hari ya. Karena kan Sabtu kita nggak sekolah. Iya, libur ya. Mungkin di 2 minggu lagi Bu ya. Bisa Bu. Iya. Ya, mungkin itu bisa menjawab Bu ya. Bagaimana kedepannya itu Bu? Untuk ini Bu kelanjutannya nanti kan nanti pelaksanaan sudah kita Iya. tentukan waktunya. Nah nanti kelanjutannya ini Pak, yang mudah-mudahan nanti setelah ada rapat-rapat kecil ini bisa berlanjut ke direalisasikan betul-betul Iya. gitu kan. Nanti setelah ada harapannya setelah workshop ini terbukalah pikiran teman-teman itu. Iya. Ternyata setelah diadakan, setelah diberikan pembelajaran yang baik oleh teman-teman yang ahli tadi ini, yang mudah-mudahan terbuka pikiran mereka kan. Iya. Ya biar bagaimanapun juga kan ini demi kemajuan sekolah, bukan atas nama individu, bukan atas nama wali kelas, Iya. tapi memang kolaborasi sekolah kita bagaimana supaya bisa maju. Oh, iya. Mungkin sudah bisa terjawab Bu ya. Pertemuan ini. Iya. Bagaimana perasaannya Bu? Ya alhamdulillah ya Pak ya, Iya. sebenarnya dari kemarin mau ngasih ini tapi saya Iya. Bapak sibuk gitu Iya, kan. betul. Bapak sibuk ya sudah, akhirnya saya sangat senang gitu ya, permasalahan ini sudah saya dapatkan solusinya. Mudah-mudahan solusi ini bisa membantu. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak Pak atas waktunya. Iya. Mudah-mudahan nanti saya tidak merepotkan lagi nanti di kemudian hari. Sama-sama Bu, ya kita sharing aja Bu. Perasaannya sudah lega Bu ya? Oh iya, iya alhamdulillah sudah lega. Nah ini sudah bisa tidur lah Pak. Oh, jadi dulu ya. Karena selama ini kan Tidurnya, Bu. kepikiran kan. Iya. Sama siapa nih mau disampaikan. Oh, iya. Mudah-mudahan bisa lah, tidak bisa dirancang lah Pak. Iya, siap Bu. Nanti. Terima kasih banyak ya Pak ya. Iya, siap. Kalau gitu saya permisi dulu Pak. Terima Iya. kasih banyak. Assalamualaikum. Handoko ya, tadi Ya, alhamdulillah udah selesai percakapan coachingnya ya. Handoko sudah melakukan coaching dengan rekannya tadi. Iya. Saya sudah mengamati proses jalannya coaching ya. Iya. Alhamdulillah berjalan lancar tadi Pak ya. Alhamdulillah Ewan. Oke baik, saya ingin bertanya nih Pak beberapa hal setelah coaching tadi ya. Iya. Apa saja yang sudah Bapak lakukan Pak pada saat coaching tadi? Ya, tadi saya lakukan itu ada mendengarkan aktif Pak ya. Kemudian menggunakan pertanyaan robot, kita menggali keresahan-keresahan dari coach tadi Pak. Oh iya. Betul, tadi saya selama mengamati juga, alhamdulillah saya lihat Handoko selaku coach tadi ya, Iya. sudah menerapkan alur tirta ya Iya. kan ya. Sudah terlihat tadi bagaimana Pak Handoko melakukan identifikasi masalah ya Iya. kan, menentukan tujuan ya, lalu juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan Iya. berbobot kepada coach ya. Sampai tadi saya lihat Pak Handoko sudah mengajukan pertanyaan berbobot yang berbentuk rencana aksi tadi ya, betul. sehingga seorang coach tadi bisa menemukan jawaban dari permasalahan yang diinginkan. Lalu kira-kira kompetensi apa lagi Pak yang ingin Bapak kembangkan? Ya, yang tadi karena sudah mengembangkan pertanyaan berbobot tadi Pak ya, saya pengen mendengar aktif lagi Pak. Oh. Jadi perasaan saya itu saya lebih banyak bicara, jadi saya harus mendengarkan dulu Pak, lebih aktif mendengarkan. Ya, itu aja Pak. Baik, oke, mudah-mudahan kompetensi yang dicapai nanti bisa terwujud ya Pak ya. Iya, amin Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak Iwan. Iya, Assalamualaikum. Sana. Assalamualaikum Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Iwan, saya mendengar Pak Iwan hari ini mau melaksanakan coaching ya? Iya benar sekali Pak. Insyaallah hari ini saya akan melakukan coaching. Baik Pak Iwan. Sebelumnya mohon maaf nih ya, nanti di kegiatan ini nanti beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu ya. Dan nanti waktu kegiatan coachingnya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak. Baik. Yang pertama, Pak Iwan, mohon maaf ini kompetensi apa yang akan Pak Iwan kembangkan dalam acara kegiatan coaching hari ini Pak Iwan? Kompetensi yang saya kembangkan ada 3 Pak. Yang pertama itu present, kehadiran penuh, ya, lalu mendengarkan aktif,
dan mengajukan pertanyaan berbobot. Yang ketiga berarti ada question, kemudian pertanyaan kedua dan mendengarkan secara aktif gitu ya. Di kegiatan coaching nanti Pak Iwan, secara spesifik indikator mana saja yang akan Pak Iwan tekankan nanti? Indikator yang ingin saya kembangkan itu di mendengarkan aktif dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Ada dua berarti ya. Ada dua. Oke. Baik, itu dua hal yang nanti menjadi poin pentingnya Pak Iwan nanti. Dan kemudian untuk di kegiatan nanti saya akan mengamati dan sekaligus akan menilai dengan menggunakan instrumen alertita yang Pak Iwan ya. Oke, siap. Terima kasih, Pak. Oke, jadi selamat untuk melakukan coaching. Sekarang sama-sama nanti saya akan melihat dan mendengarkan sekaligus menilai. Terima kasih Pak Iwan. Siap, sama-sama, Pak. Assalamualaikum Pak Iman. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya, Pak Iwan? Alhamdulillah sehat. Gimana Pak Andoko? Alhamdulillah baik juga. Pak. Baik juga ya. Oke. Ini Pak Iwan, saya mau konsultasi nih Pak Iwan. Oh boleh sekali. Silakan. Mengganggu nggak Pak Iwan? Nggak bisa Pak, silakan Pak. Alhamdulillah. Ini Pak Gimana, Iwan. Pak? Saya ketika pembelajaran Pak Iwan, itu anak-anak itu sering tidur nih Pak Iwan. Oh. Ini bagaimana mengatasinya Pak Iwan ya? Kan kita kan ini sudah pembelajaran sistem blok Pak Iwan ya. Sistem blok dari pagi jam 7.30 sampai jam 4 sore nih Pak Iwan. Anak-anak itu di siang hari itu sering tidur Pak Iwan. Oh, jadi anak-anak di kelas Pak Handoko ini ketika udah siang sering ada yang tertidur ya. Iya. Betul. Oke, sebelum lebih jauh nih Pak, kira-kira apa yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Ya, anak-anak itu termotivasi pembelajaran ini Pak dengan saya itu Pak. Jadi ketika belajar itu kan dengan saya itu kan tidak lama Pak Iwan, kadang cuma 2 minggu di pembelajaran saya. Terus itu kan udah habis materinya. Tapi ketika mereka tidur itu kan mereka ketinggalan pembelajaran. Pak. Kalau dalam kondisi seperti itu, kalau Pak Handoko ingin memberikan nilai, kira-kira di level berapa kondisi pembelajaran saat ini? Sekarang ini levelnya masih 5 Pak Iwan. 5. Terus yang ingin Pak Handoko kembangkan dia naik kira-kira sampai level berapa nanti Pak? Level 8 lah Pak Iwan. Level 8, baik. Kira-kira untuk mencapai di level 8 tadi ada ide atau harapan atau cara atau strategi yang coba Pak Handoko lakukan kira-kira seperti apa Pak? Ya, menurut saya gini Pak Iwan. Kita kan SMK Pak Iwan ya. Anak-anak itu udah harus tahu dunia kerja ini. Jadi menurut saya ini siswa ini saya mau ajak kunjungan industri Pak Iwan. Ke perusahaan-perusahaan ya di tambang nih Pak Iwan. Nah, kan mereka ini jadi mekanik di sana Pak Iwan. Nah, dari mana mereka itu harus bekerja 8 jam sehari nanti. Nah, bentar lagi juga mereka itu PKL Pak Iwan. 6 bulan. Itu mungkin mereka harus melihat dunia industri di lapangan itu bagaimana orang bekerja, ada termotivasi itu Pak Iwan. Iya. Berarti bagus sekali nih ya ada kunjungan industri gitu ya langsung. Iya. Dan kira-kira apa aja yang dibutuhkan untuk bisa terlaksananya rencana Pak Handoko tadi? Iya, yang pertama sih dukungan dari industri sendiri. Saya sendiri mau ini Pak, koordinasi dengan Wakahumas kita Pak. Wakahumas, kesiswaan, beserta kurikulum juga Pak. Oh iya. Nah, nanti Wakahumas itu nanti menyurat ke perusahaan dulu Pak Iwan. Jika mengizinkan, baru kita menyiapkan anak-anaknya, terus peralatan sapinya harus dipakai Pak Iwan. Begitu masuk perusahaan. Berarti membangun kolaborasi lah di lingkungan sekolah ya. Kira-kira adakah seseorang nanti yang bisa mengingatkan Pak Handoko untuk bisa melaksanakan komitmen ini? Iya, untuk kunjungan industri ini kami bersama ketua jurusan ya Pak Iwan. Oh, ketua jurusan. Ketua jurusan bersama-sama kan membangun motivasi siswa ini di jurusan masing-masing. Berapa lama tuh Pak kira-kira waktu yang dibutuhkan agar bisa terrealisasi? Oh iya, kegiatannya? kita kan harus menunggu surat balasan dari perusahaan dulu. Ketika di approve, disetujui, baru kita masuk. Kalau untuk waktunya sih kita upayakan 2 minggu ke depan Pak Iwan. Oke. Cukup 1 hari aja sekarang. Alhamdulillah ya. Kira-kira dari sesi ini apa yang Bapak dapatkan Pak dari percakapan itu? Ya Alhamdulillah Pak Iwan mulai terpecahkan solusinya Pak Iwan. Yang waktu tadi motivasi anak itu kan awalnya dari tidur, mungkin dengan usaha ini kita bisa memotivasi siswa Pak. Alhamdulillah kalau sudah mendapatkan ini Pak ya. Ya. Sekarang bagaimana perasaannya Pak? Alhamdulillah, ini rasa plong Pak, kita sudah tersurahkan nih dengan Bapak ini. Undang-undang saya, kemudian bagaimana siswa saya tadi ya, nanti belum termotivasi Pak Iwan ya, nanti mudah-mudahan ke depannya bisa termotivasi. Alhamdulillah. Oke, semoga apa yang direncanakan oleh Pak Handoko bisa segera terrealisasi ya. Amin, amin. Sehingga pembelajaran di kelas juga bisa lebih baik lagi ya. Siap. Bisa mencapai level 8 tadi Pak. Amin. Oke.
Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Iwan. Ya. Baik Pak Iwan, Iya, Pak. alhamdulillah tadi saya sudah mengamati proses coachingnya, saya sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Terus kira-kira Pak Iwan apa yang sudah Pak Iwan lakukan pada saat pelaksanaan coaching itu terkait dengan indikator yang ingin Pak Iwan capai tadi? Ya, selama proses coaching tadi Pak ya, Ya. saya sudah coba menerapkan alur tirta, ya kan, mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach, dan coach juga saya lihat sudah menemukan jawaban terkait permasalahan yang ingin dia dapatkan Pak. Baik, baik. Dan saya juga tadi sudah melihat bahwa dalam proses perjalanan coaching tadi sudah sesuai dengan alur tirtanya ya, Iya. dan juga sudah sesuai dengan instrumen dalam penilaian auditanya. Kemudian ke depannya Pak Iwan untuk dalam coaching ini apa yang Pak Iwan akan lakukan nanti ke depannya? Yang ingin saya lakukan lagi ya mungkin lebih banyak lagi Pak berlatih coaching, ya kan, sehingga lebih memahami bagaimana penerapan alur tirta, ya kan, bisa kompetensi seperti kehadiran penuh bisa lebih baik lagi Pak. Itu ya Pak. Oke, baik Pak Iwan. Mudah-mudahan Pak Iwan juga nanti bisa menjadi apa namanya itu istilahnya dari panutan lah di sekolah ini, menjadi seorang coach yang luar biasa, Terima kasih bisa Pak. membantu dengan permasalahan yang dihadapi di lapangan. Terima kasih Pak. Mohon dukungannya. Siapa? Terima kasih. Assalamualaikum Pak Carito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Ini kan Pak, Bapak sebentar mau mengadakan coaching. Ya, insya Allah. Namun sebelum Bapak memulai coaching itu, tidak apa-apa ya Pak, saya tanya-tanya Boleh Bu, boleh. sebelumnya ya, karena ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak sebelum Bapak memulai coaching sebentar. Nah, terkait hal ini, saya akan mengamati Bapak pada saat coaching dengan menggunakan instrumen pengamatan yang sudah ada. Nah, di dalam pengamatan itu nanti Bapak akan dinilai bagaimana Bapak menggunakan alur tirta pada saat Bapak coaching bersama dengan rekan yang akan Bapak coaching nanti. Kemudian nanti saya juga akan mengamati di situ bagaimana pertanyaan berbobot yang Bapak sampaikan kepada coachingnya nanti. Nah, kemudian nanti saya juga akan melihat bagaimana respon dari coaching, apakah sudah sesuai dengan yang Bapak sampaikan. Maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan yang Bapak sampaikan itu apakah sudah dijawab dengan baik oleh coachingnya. Nah, ada lagi Pak satu pertanyaan, yaitu kira-kira nanti pada saat coaching sedang berlangsung, kompetensi apa nih yang Bapak ingin kembangkan dalam prosesnya nanti pada saat coaching? Kira-kira apa kompetensi yang mau dikembangkan? Oke, Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Insya Allah nanti yang kita kembangkan adalah listen itu ya, perhatian penuhnya, kemudian pertanyaan yang berbobot, dan keaktifan dalam mendengarkan gitu. Kalau ini Pak, kira-kira dari ketiga itu yang mau Bapak kembangkan lebih spesifik yang mana pada saat coaching? Baik Bu, nanti rencananya saya yang poin kedua yaitu dengan pertanyaan yang berbobot. Yang pertanyaan berbobot ya Pak ya. Baik Pak, jadi itu berupa sebelum Bapak memulai coaching. Nah, nanti Bapak silakan melakukan coaching bersama coachingnya. Nanti di situ akan kami amati. Silakan ya Pak. Oke, terima kasih Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Carito. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Iwan? Alhamdulillah sehat ini hari ini. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Ini Pak, saya ingin cerita ini sebenarnya, maksudnya saya bertemu dengan Pak Carito hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan. Gimana Pak Iwan? Apa yang mau bisa dibantu? Ya ini terkait dengan kondisi keadaan rekan guru di sekolah dalam melakukan kegiatan pembelajaran.
Gimana itu Pak Iwan, ceritanya gimana? Jadi begini Pak Carito, di sekolah itu kan ada beberapa rekan guru. Kalau menurut saya ini dari pola proses pembelajaran yang dilaksanakan di kelas, ini masih menggunakan pola pembelajaran konvensional yang tidak sejalan dengan kurikulum merdeka. Yang mana di kurikulum merdeka ini kan pembelajaran berpusat kepada murid gitu kan. Menariklah pembelajarannya. Iya, betul sekali Pak Iwan. Ya, Terus begitu ya banyak deh. Terus untuk selanjutnya sebelum kita terlalu melangkah lebih jauh diskusi kita kali ini, kira-kira Pak Iwan apa sih yang Pak Iwan inginkan nanti? ya yang saya ingin harapkan di sekolah itu ya rekan-rekan guru yang ada di sekolah itu ya bisa menerapkan pembelajaran yang berinovasi ya kan. Misalnya pembelajarannya sudah berpusat kepada murid, lalu pembelajarannya aktif, terjalin komunikasi dua arah antara guru dengan murid, murid dengan guru. Lalu pembelajaran juga berbasis IT gitu, jadi menggunakan media-media pembelajaran. Ini yang saya harapkan Pak. Ya, kebenarannya luar biasa ya. Pembelajarannya misalnya student center istilahnya gitu ya. Iya benar. Sudah bisa titik, kemudian gurunya sudah bisa berusaha menghilangkan yang pola-pola konvensional yang sekarang harus berbasis IT gitu ya, agar pembelajaran lebih menarik dan siswanya juga lebih aktif di Pak Iwan ya. Benar. Terus untuk mencapai itu menurut Pak Iwan kira-kira apa yang rencana Pak Iwan laksanakan di sekolah Bapak nanti? Kalau menurut saya sih Pak, rencana atau strategi mungkin Pak ya, Iya, iya. yang coba saya lakukan. Yang pertama itu saya ingin berbagi praktik baik ya kan, menjadi contoh bagi teman-teman ya kan. Pertama saya melakukan pembelajaran di dalam kelas, khusus di kelas saya itu kan, saya sudah menggunakan pembelajaran berbasis IT dengan menggunakan media-media pembelajaran. Lalu yang kedua saya ingin berbagi praktik baik ya kan, mencoba menawarkan kepada teman-teman guru ini loh pola pembelajaran yang berbasis IT, pembelajaran yang menarik yang berpusat pada murid. Lalu yang ketiga saya coba ingin membentuk kombel Pak, komunitas belajar yang disitulah tempat kita saling berbagi ya kan, sehingga teman-teman guru di sekolah ini juga sama-sama saling belajar. Rupanya di kurikulum merdeka ini pembelajaran sudah berpusat pada murid. Oh baik Pak. Berarti nanti difokuskan di kombelnya ya untuk Iya benar. Ini luar biasa kedengarannya. Memang sekarang ini lagi marah-marahnya ya, ada kombel mini sekolah, kombel antar sekolah juga ya. Baik Pak Iwan. Kira-kira nanti di pelaksanaan itu yang Pak Iwan libatkan siapa saja rencananya nanti Pak Iwan? Yang saya libatkan tentu semua rekan guru yang ada di sekolah Pak. Mungkin kombel untuk satuan pendidikan dulu di sekolah itu sendiri. Kita lihat luar biasa ya untuk Pak Iwan ini. Terima kasih Pak. Mungkin setelah nanti Pak Iwan sudah action di lapangan, saya juga nggak sabar juga ingin mendengarkan nih kira-kira nanti hasilnya seperti apa sih? Oh siap Pak Iwan itu nanti ya. Siap, nanti ketika ini sudah bisa berjalan gitu kan, nanti kita bisa saling berbagi lah Pak Iwan. Baik Pak Iwan, nah, saya tunggu hasilnya Bapak ya. Siap. Saya kedengarannya. Pak Iwan, perasaan Pak Iwan gimana saat ini? Alhamdulillah setelah kita berdiskusi dari Pak ya, bercerita, Plong ya. ya sudah merasa lebih senang nih Pak. Senang, lega, akhirnya saya mendapatkan solusi ya, mendapatkan jawaban terkait apa yang saya selama ini pikirkan itu Pak. Masya Allah. Iyalah, mudah-mudahan nanti acara bisa berjalan lancar. Jangan lupa untuk sharing nanti Pak Iwan ya. Siap. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak atas waktu yang Pak Iwan. sudah diberikan oleh Pak Carito sehingga saya menemukan apa yang saya cari Pak. Baik, terima kasih kembali Pak Iwan Saya ya. pamit Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati Pak Iwan ya. Baik, gimana Pak Carito tadi sudah saya lihat coachingnya, apa nih yang Bapak dalam prosesnya itu gimana Pak tadi, ada kendala atau gimana? Ya, alhamdulillah tadi coachingnya sudah berjalan dengan baik dan lancar Ibu. Alhamdulillah coachingnya juga bisa mendapatkan solusi yang terbaik lah, insya Allah nanti bisa dilaksanakan di lapangan Ibu. Iya, tadi juga pada saat Bapak melakukan coaching bersama dengan rekannya, di situ saya sudah terlihat jelas alur ceritanya. Yang pertama di situ ada menanyakan tujuan kepada coachingnya, kemudian ada mengidentifikasi masalah juga sudah terlihat, ada kemudian ada merencanakan bagaimana Bapak
bisa menggali kepada coachingnya rencana aksi apa yang akan dilakukannya untuk mengatasi masalahnya itu juga sudah terlihat. Kemudian Bapak juga mampu menemukan rasa tanggung jawabnya untuk melaksanakan rencana aksi yang sudah coach tadi utarakan. Nah itu secara alurnya itu sudah tepat menurut saya Pak ya, pengamatan ini. Nah kemudian tadi mengajukan pertanyaan berbobot juga sudah juga bagus itu ya, sudah sesuai. Nah yang mau saya tahu lagi nih Pak, kira-kira nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan setelah tadi melalui proses coaching bersama rekannya tadi? Baik Bu, untuk kedepannya mungkin saya akan banyak belajar, berarti dan memperdalam coaching menggunakan alat kita ya. Baik Pak, mungkin hanya itu yang bisa kita sampaikan pada sore hari ini. Dan terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya. Mudah-mudahan nanti ke depannya sesuai dengan harapan Bapak bisa terlaksana dengan baik dan kita semuanya bisa membantu rekan-rekan kita yang ada masalah menemukan solusinya oleh mereka sendiri. Jadi mereka punya solusi yang tepat sehingga nanti apapun yang terjadi di sekolah mereka bisa atasi dengan baik. Mungkin itu Pak ya. Oke, terima kasih Bu ya Ya. atas waktunya.